Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang proyek yang telah saya lakukan, yakni tentang Implementing Pancasila in Daily Life dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kualitas Literasi Akademik Mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Agustina dengan NIM 29027733330 merupakan mahasiswa accounting BINUS Online. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang saya lakukan, yakni 94% mahasiswa itu merupakan pengguna media sosial aktif. Ini merupakan hasil dari penelitian Saputra pada tahun 2019. Kemudian, konten pada sosial media itu pada setiap tahunnya mengalami kenaikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Nah, kenaikan ini mengakibatkan adanya potensi mahasiswa mengalihkan waktunya untuk menggunakan media sosial. Ditambah lagi dengan adanya penelitian dari Hidayat dan kawan-kawan di tahun 2024 bahwa skor literasi mahasiswa di Indonesia itu rendah, yakni 71,29 dari 100. Nah, dengan adanya potensi pengalihan waktu tersebut dan literasi akademik mahasiswa yang rendah, maka dari itu dianggap perlu untuk melakukan proyek ini agar kita bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, permasalahannya itu apa aja? Kita bahas di rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama adalah bagaimana pola kebiasaan bermedia sosial pada mahasiswa. Yang kedua, bagaimana kualitas literasi akademik mahasiswa. Yang ketiga, apakah kebiasaan bermedia sosial berpengaruh terhadap kualitas literasi akademik mahasiswa? Dan yang keempat itu, seberapa besar pengaruh kebiasaan bermedia sosial terhadap kualitas literasi akademik mahasiswa? Kita bahas berdasarkan hasil temuan kita di lapangan. Yang pertama itu pola kebiasaan bermedia sosial pada mahasiswa. Nah, dari wawancara yang telah kita lakukan, itu ada dua pola kebiasaan bermedia sosial pada mahasiswa. Yang pertama itu hiburan dan yang kedua tuh akademik. Nah, yang hiburan ini mayoritas mahasiswa menggunakan media sosial untuk menonton video-video pendek dan juga film, biasanya melalui TikTok, Instagram, dan Netflix. Nah, kemudian untuk akademik, biasanya digunakan untuk mencari materi pembelajaran, biasanya dari dosen ataupun dari akademisi lain. Kemudian terdapat juga tips mengenai penggunaan tata bahasa Indonesia yang benar, dan juga tata cara untuk mencari penelitian-penelitian terdahulu maupun kerangka teori yang baik. Nah, itu biasanya ada di Treats dan juga tips-tips itu dari tips-tips itu kita bisa mencari dari mana jurnal itu bisa kita temukan. Misalnya ada dari Publish and Paris dan lain sebagainya. Dan selain itu yang terakhir adalah untuk diskusi. Nah, biasanya mahasiswa ini melakukan diskusi di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah kualitas literasi akademik mahasiswa. Nah, dari temuan kami itu kualitasnya tuh memiliki level sedang karena mereka masih bisa menggunakan media sosial ini untuk hiburan, untuk menambah kualitas akademiknya, akan tetapi juga mereka dalam hal mengakses, mengevaluasi, menyintesis, mengkomunikasikan informasi ilmiah secara kritis itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian, pengaruh kebiasaan bermedia sosial terhadap kualitas literasi akademik mahasiswa ini ada dari segi negatif maupun positif. Nah, yang negatif ini disebabkan oleh seringnya paparan video-video pendek itu mengakibatkan mahasiswa itu sering melakukan skimming. Sehingga otak kita itu ketika membaca materi-materi yang panjang itu akan sering merasa lelah sehingga kualitas literasinya menjadi menurun. Nah, dampak positifnya itu bisa mendukung aktivitas akademik karena kemudahan informasi yang bisa diperoleh dari media sosial. Kemudian, besaran pengaruh kebiasaan bermedia sosial ini apa aja? Nah, besarannya ini tergantung dari
bagaimana masing-masing mahasiswa ini mengontrol penggunaan media sosialnya. Nah, jika dia bisa mengontrol penggunaannya dengan baik, maka dia akan berdampak besar pada peningkatan kualitas literasi akademik. Akan tetapi jika tidak bisa mengontrolnya dengan baik, maka dia akan menurunkan kualitas literasi akademik. Oke, kemudian solusi yang kita berikan itu ada beberapa. Yang pertama ada digital detox dan manajemen waktu. Nah, ini misalnya kita memberikan waktu untuk diri kita, misalnya 1 sampai 2 jam sebelum tidur untuk tidak memegang handphone. Kemudian yang kedua itu memfilter dan mengontrol konten. Itu misalnya kita memfilter konten-konten apa saja yang tidak boleh masuk ke timeline kita. Kemudian yang ketiga memanfaatkan konten edukatif. Kemudian yang keempat itu mindfulness dan kesehatan mental. Jadi sebelum kita membuka media sosial itu ada baiknya kita melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya berolahraga atau melakukan yoga, itu untuk menekan dopamin kita. Kemudian refleksi pribadi dari proyek ini, saya bisa lebih memahami pola penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Saya bisa juga menjadi lebih critical and creative thinking dengan melakukan wawancara dan menganalisis hasil wawancara. Bisa melakukan collaboration baik dengan pihak luar, yakni narasumber, dan juga pihak internal, yakni teman-teman kelompok saya. Dan yang terakhir, saya bisa melakukan self-direct learning dengan mencari isu-isu ataupun sumber untuk mendukung proyek saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.